sih kronologi lengkap kejadian tragedi Python ini sendiri? Kita bahas langsung ya guys ya untuk kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel dari Rasya dan Bunda. Dan karena ini adalah malam Jumat, aku bakal bawain cerita khusus, cerita horor malam Jumat. Dan yang bakalan aku bahas malam ini adalah cerita mengenai tragedi Python yang terjadi 19 tahun silam ya, tahun 2003. Kayak gimana cerita lengkapnya? Ikutin terus video aku ya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas kecelakaan tragis yang pernah menimpa salah satu bis karya wisata dari salah satu SMK di daerah Yogyakarta ya guys. Dan tragedi ini dinamakan tragedi Python 2003. Dan kejadian naas ini terjadi tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2003 guys. Oke, peristiwa tragis yang menimpa seluruh penumpang bis dari SMK Yapemda 2 Sleman ini terjadi di kawasan Banyuglugur, Situbondo. Nah, diketahui saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Yogyakarta saat study tour dari Bali ya guys. Jadi sebanyak 51 siswa bersama 2 orang guru pendamping. Dan diketahui peristiwa tragis ini menelan korban jiwa hingga 54 orang ya guys, yaitu 51 orang siswa sekolah, 2 orang guru pendamping, serta 1 orang pemandu wisata. Dan sebagian besar korban ternyata ditemukan di bagian belakang pintu bus yang ternyata tidak bisa dibuka. Nah, diduga pada saat kecelakaan tersebut sebenarnya sebagian korban itu berusaha untuk keluar ya menuju pintu belakang bagian bis tadi. Tapi ternyata pintu yang mereka tuju itu malah tertutup rapat dan nggak bisa dibuka sama sekali, sehingga mengakibatkan sebagian banyak korban yang ditemukan justru ada di bagian pintu belakang tadi guys. Pada saat itu tapi sang sopir dan kernetnya diketahui selamat ya guys. Sopirnya diketahui melompat dari bis sementara kernetnya memecahkan kaca jendela depan. Nah, lalu sebenarnya seperti apa sih kronologi lengkap kejadian tragedi Python ini sendiri? Kita bahas langsung ya guys ya untuk kronologinya. Diketahui 19 tahun silam pada tahun 2003, seluruh siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pembina Generasi Muda atau disingkat Yapemda 1 Sleman, Yogyakarta bertujuan melakukan karya wisata atau study tour mereka di Bali. Dan pada waktu itu suasana mereka happy banget ya karena bakalan pulang lagi ke kota asal mereka dari Bali ke Sleman, Yogyakarta. Dan pada saat itu mereka menumpang 3 bus AO Transport yang melaju beriringan gak lama usai azan Isya berkumandang. Dan diketahui bahwa bus nomor 3 yang sebenarnya paling banyak mengalami kesialan dalam perjalanan, yaitu 2 kali pecah kaca dan tersangkut listrik. Tapi takdir berkata lain ya, ternyata bus nomor 2 yang gak disangka-sangka justru yang mengalami kejadian tragis. Kejadian bermula saat bis memasuki daerah Banyuglugur di Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba dari arah yang berlawanan pindah jalur karena ingin menyalip. Tapi karena minimnya penerangan jalan, membuat truk kontainer tersebut akhirnya menabrak bis nomor 2 yang gak sempat menghindar. Dan gak sampai di situ, bagian belakang bis ada sebuah truk tronton yang langsung menghantam akibat mendadak berhenti dari depan. Dan akibat dari kecelakaan tersebut, tangki solar dari truk kontainer pun mengalami kebocoran sehingga hal ini memulai adanya percikan api sampai akhirnya membakar bus. Nah, banyaknya barang bawaan yang mudah terbakar di dalam bus akhirnya membuat api semakin membesar. Dan saat itu penumpang bis sebenarnya mencoba membuka pintu belakang untuk keluar, namun karena truk tronton yang menghantam tadi sehingga membuat pintu bis sulit untuk dibuka. Dan beberapa warga setempat yang melihat kejadian tersebut sebenarnya ikut mencoba membuka pintu bus tersebut di bagian belakang. Bahkan mereka mencoba melempari batu dengan harapan supaya kaca bis tersebut pecah sehingga para penumpang dapat keluar melalui kaca jendela. Namun saat itu para siswa nggak berani melompat keluar ya guys, meskipun kaca bisnya udah pecah. Selain karena posisinya yang tinggi, kobaran api juga udah sangat besar sehingga membuat sulit untuk dievakuasi. Warga setempat udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka hanya bisa mendengar teriakan minta tolong dari penumpang bis yang sangat niat hati. Dan lama kemudian terjadi ledakan kecil yang membuat warga malah mundur untuk menyelamatkan diri. Dan besarnya kobaran api membuat suara teriakan siswa SMK Yapemda 1 kian melemah dan menghilang. Dan para siswa tersebut itu pun akhirnya tewas mengenaskan bersama 2 orang guru dan 1 pemandu wisata terjebak di dalam bis yang terbakar. Dan lokasi bis terbakar tersebut kejadiannya tidak jauh dari PLTU Python, sehingga akhirnya kejadian ini disebut sebagai tragedi Python tahun 2003. Setelah kejadian naas kecelakaan tersebut, akhirnya berkembang cerita-cerita mistis di sekitar warga masyarakat. Seperti apa aja cerita mistis yang berkembang tersebut bakalan kita bahas berikut ya guys.
Salah satu cerita mistis yang berkembang pada saat setelah kejadian peristiwa mengenaskan tersebut adalah beberapa warung di sekitar tempat kecelakaan memilih untuk menutup tempat usahanya. Alasannya karena masih terbawa perasaan sedih, takut, ngeri, dan membayangkan pada saat kejadian. Serta adanya pengakuan dari seorang penjaga sekolah yang sempat menemukan kejadian mistis. Dia mengaku kerap didatangi sosok arwah gentayangan di sekolah tersebut, yaitu saat berkeliling sekolah di malam hari, tepatnya di ruang kelas. Pada waktu itu dia sempat mengaku melihat beberapa siswa dan guru seperti lagi kegiatan belajar mengajar guys. Dan suaranya pokoknya kelihatan ramai banget. Tapi begitu didekatin dia terkejut banget karena kelihatan para murid dan guru itu dengan wajah dan tubuhnya itu gosong seperti hangus kebakar. Dan kejadian mistis juga dialami oleh beberapa pengendara yang lewat di sekitar lokasi bekas kejadian. Yaitu beberapa pengendara mengaku yang melewati jalan itu di malam hari kerap dihantui dengan penampakan sebuah bis yang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bisnya terlihat tenang, tapi para siswanya dengan tubuh gosong melihat ke arah pengendara dengan tatapan yang kosong. Dan menurut penuturan salah satu akun Twitter, ternyata infonya ada salah satu sosok misterius yang membuat terjadinya kecelakaan naas bis tersebut. Yaitu adanya sosok hitam yang besar yang mengikuti bis tersebut dari kota asalnya. Dan saat di Bali, sosok itu sempat berhenti mengikuti. Tapi kemudian saat bus hendak pulang, sosok hitam besar itu kembali lagi dan mengikuti bis nomor 2 yang akhirnya mengalami kecelakaan. Dan infonya sosok hitam itulah yang akhirnya membuat seolah-olah bis nomor 2 tersebut tidak terlihat oleh pengendara lain, sehingga akhirnya terlibat dalam kecelakaan yang mengenaskan. Dan karena latar belakang itulah, maka truk kontainer berani menyalip lajur kanan karena dia merasa nggak melihat ada kendaraan dari arah berlawanan. Dan padahal saat itu bus nomor 2 lagi melaju dengan kencang. Di luar dari cerita mistis tersebut, memang jalan di kawasan Paiton dan Probolinggo terkenal dengan jalur tengkorak, yaitu karena kontur jalan yang bergelombang, tikungan dan tanjakan, serta kondisi samping jalan yang ditumbuhi ilalang dan tanaman liar. Dan selain itu karena seringnya terjadi kecelakaan di daerah tersebut, akhirnya jalan ini memang dikenal sebagai jalur tengkorak atau yang memang sangat rawan dan perlu diwaspadai oleh para pengendara. Dan setelah kejadian kecelakaan tersebut, bangkai bis nomor 2 itu tidak langsung diangkut dan disingkirkan ya guys, sehingga sempat dijadikan monumen kecelakaan. Dan hingga tahun 2008, bus tersebut akhirnya disingkirkan. Dan saat itulah berbagai cerita mistis yang kerap menghantui bis tersebut perlahan menghilang. Dan kejadian kecelakaan ini sempat menjadi bahan evaluasi bagi para jasa penyedia angkutan transportasi seperti bis pariwisata, yaitu mewajibkan adanya alat untuk pemecah kaca sehingga pada saat keadaan darurat atau emergensi seperti hal ini tidak akan terjadi. Karena pada saat kecelakaan tersebut, setelah hasil investigasi keluar, ternyata bus tersebut diketahui memang tidak memiliki alat pemecah kaca, sehingga banyak korban yang akhirnya terbakar hidup-hidup di dalam bis tersebut. Oke, sampai di sini dulu ya guys, cerita horor malam Jumat kita kali ini mengenai tragedi Paiton 2003. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikutin terus channel aku untuk ikutin cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.